Don't move. You're outside the safety zone. Doc! Doc! Assalamualaikum dan salam sejahtera teman-teman. Pernah gak sih kalian berpisah atau ditinggalin hewan peliharaan yang kalian sayangin? Pasti nyesek banget ya. Hal ini tuh terjadi sama Jerry. Dia terpaksa ninggalin anjing-anjing kesayangannya karena badai salju di Antartika. Oh ya, film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang anjing-anjing di Antartika yang mengabdikan hidup mereka untuk membantu penelitian para ilmuwan. Dan film ini dibintangin oleh mendiang Paul Walker yang tayang pada 2006 silam. So, lanjut kontennya. Jerry dan Charlie adalah sepasang sahabat yang bekerja di Antartika untuk membantu penelitian para ilmuwan. Charlie adalah seorang dokumenter, dan Jerry adalah seorang guide untuk para ilmuwan yang melakukan tur di daerah tersebut. Mereka di sana hidup bersama anjing-anjing kesayangan mereka. Lalu tibalah Katie, seorang pilot yang mengantar Dr. Davis untuk mencari meteor yang jatuh di daerah tersebut. Malamnya, Kate dan Jerry yang sudah akrab mengejek Charlie tentang pacar LDR-nya yang berada di pangkalan Italia. Lalu Jerry menawari Dr. Davis untuk melakukan penelitian di daerah Dry Valley. Namun Dr. Davis menolak dan berkata akan pergi ke Melbourne untuk mencari batu meteor yang jatuh. Namun Jerry berkata bahwa tempat itu terlalu jauh dan terlalu berbahaya karena banyak es yang tipis. Tapi bosnya Jerry serta Dr. Davis memaksa. Jerry pun menyetujui dengan berat hati. Dan dia berkata tempat itu hanya bisa dicapai dengan menggunakan kereta anjing. Esoknya, setelah selesai packing peralatan Dr. Davis yang lumayan banyak, Jerry pun memperkenalkan satu persatu anjingnya yang akan membawa mereka. Yaitu di depan ada Maya si pemimpin dan Old Jack, di belakangnya ada Shorty dan Max, di belakangnya lagi ada Truman dan Dewey, dan Shadow dan Buck di belakang. Nah, si Buck ini deket banget sama si Charlie. Mereka pun berfoto sebelum melakukan perjalanan. Lalu setelah itu mereka berangkat. Mereka bertemu es yang tipis di depan, dan Charlie merubah formasi anjing-anjingnya saat mereka berada di gletser. Namun Max malah berlarian yang membuat Dr. Davis hampir jatuh ke dalam gletser. Beruntungnya Dr. Davis berhasil ditarik keluar oleh Jerry dan anjing-anjingnya. Terjadi sedikit pertengkaran di antara mereka, karena Dr. Davis terlalu banyak membawa barang. Namun mereka berbaikan saat di tenda dan sedikit membicarakan tentang keluarga dan hubungan Katie dan Jerry. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, dan mereka pun akhirnya sampai di Melbourne. Lalu di pangkalan stasiun Amerika mereka mendapat kabar dari pusat bahwa badai besar akan segera terjadi. Lalu Katie menghubungi Jerry dan mengatakan akan ada badai besar yang datang ke arah mereka. Lalu Jerry pun berkata kepada Dr. Davis bahwa mereka akan meninggalkan daerah tersebut pada esok harinya. Namun Dr. Davis ngeyel dan meminta tambahan waktu untuknya. Jerry pun setuju namun hanya untuk sebentar. Singkat cerita, mereka pun menemukan apa yang dicari Dr. Davis. Akhirnya mereka pun pulang. Dalam perjalanan pulang, Old Jack terluka, dan Jerry berhenti sebentar untuk mengobati Old Jack. Dr. Davis yang kurang hati-hati malah terjatuh ke tebing yang membuat kakinya patah, serta dia terjatuh di atas es yang tipis. Es pun pecah dan Dr. Davis terjatuh dalam air. Jerry pun datang untuk mengangkat Dr. Davis, namun Mayalah yang berusaha untuk mengikat Dr. Davis. Wah, pinter banget ya si Maya. Dr. Davis pun berhasil diselamatkan di tengah badai yang datang, dan Jerry menaruh Maya di depan agar bisa memimpin anjing-anjing yang lainnya. Badai pun semakin besar, namun anjing-anjingnya tetap setia menuntun majikannya agar selamat. Tim di pangkalan Amerika pun semakin khawatir akan Jerry dan Dr. Davis. Tapi alhamdulillah, Maya dan lainnya berhasil membawa mereka kembali dengan selamat. Kondisi Dr. Davis dan Jerry yang parah dan terkena hipotermia pun memaksanya untuk kembali ke pangkalan pusat, dan Jerry ngeyel untuk nemenin anjing-anjingnya aja. Namun tim tetap memaksanya, dan Katie berjanji bahwa akan datang kembali untuk menjemput anjing-anjingnya 3 jam kemudian.
setelah mengantarkan mereka. Jerry pun setuju. Lalu saat akan berangkat, dia mengikat kencang anjing-anjingnya agar tidak terlepas. Mereka pun meninggalkan anjing-anjingnya di tengah badai yang semakin parah. Kemudian Jerry yang dirawat pun siuman dan menanyakan anjing-anjingnya pada Charlie. Namun Charlie berkata bahwa badainya semakin membesar dan kondisi tidak memungkinkan untuk mengambilnya. Ia pun panik dan menemui Katie. Lalu Jerry pun marah kepada Katie karena tidak menepati janjinya. Lalu Jerry pun menemui pimpinan di pusat dan meminta bantuan agar dapat mengevakuasi anjing-anjingnya. Namun dia menolak dan berkata bahwa akan memindahkan semua pesawat dan mengevakuasi semua kru karena badai akan semakin parah. Jerry yang gak bisa berbuat apa-apa pun hanya pasrah. Lalu Katie pun menemuinya dan dia meminta maaf padanya, namun Jerry masih marah. Lalu di pangkalan Antartika, 4 hari sudah anjingnya masih setia menunggu kedatangan Jerry di tengah badai yang tambah parah. Semua orang pun sudah kembali ke Amerika. Jerry pun tidak ingin menyerah. Dia mendatangi satu persatu perusahaan yang mungkin bisa menjadi sponsornya. Namun mereka semua menolak karena alasan badai musim dingin tersebut. Di Antartika sudah berhari-hari anjingnya terikat tanpa makanan dan kedinginan. Anjing-anjingnya pun terlepas terkecuali Max dan Old Jack. Lalu kemudian Jerry pun mengunjungi Dr. Davis untuk memberikan foto mereka. Dan dia meminta bantuan dari Dr. Davis untuk mencarikan sponsor untuk menyelamatkan anjing-anjingnya. Namun Dr. Davis pun menolaknya dan menyuruh Jerry untuk melupakan anjing-anjingnya tersebut. Lalu Jerry yang kecewa pun meninggalkannya. Di Antartika anjingnya sudah 15 hari tanpa makanan. Max yang masih terikat menggonggong pada kawan-kawannya bahwa dia melihat burung. Tali Max pun terlepas dan mengejar burung tersebut yang diikuti oleh yang lainnya. Maya yang di belakang mencoba melepaskan ikatan Old Jack. Namun Old Jack terlihat sakit dan tidak berniat pergi. Old Jack pun ditinggal sendirian dan yang lainnya berburu burung untuk makanan. Saat agak jauh ternyata burung itu berkelompok. Maya pun memimpin perburuan dan mengkomando yang lainnya. Dan mereka pun mendapat makanan pertama sejak belasan hari tidak makan. Lalu mereka semua menyerahkan burung-burung tangkapannya kepada Maya. Dan Max yang tidak mendapat burung berbagi dengan Shorty. Di lain tempat, Jerry yang putus asa tak menjawab pesan dari Maya. Dan dia selalu memikirkan nasib anjing-anjingnya. Bulan pun memasuki Maret. Sudah 50 hari anjing-anjingnya sendirian di Antartika. Mereka berkumpul dan melihat indahnya aurora pada malam hari. Namun karena Dewey terlalu senang, dia mengejar aurora tersebut. Hingga Dewey pun terjatuh dari tebing, dan semuanya pun mengikutinya. Dan mereka sangat sedih akan Dewey. Mereka menemaninya hingga salju tertutup tebal. Bugs mencoba membangunkan Dewey sahabatnya, tapi dia tidak bangun, dan akhirnya meninggalkannya. Namun Max senantiasa menunggu Dewey, hingga akhirnya ia terpisah oleh rombongan karena kabut yang sangat tebal. Max pun mencari mereka namun tidak menemukannya. Jerry yang sedang ngajarin anak-anak kano didatangin oleh Katie dan dia membawa anjingnya, yang membuat Jerry bersedih. Juga Kat berkata bahwa dia dekat dengan seseorang. Jerry pun pergi ke tempat ia memperoleh anjing-anjingnya dahulu dan meminta maaf kepadanya. Namun ia menasehati Jerry agar hatinya terasa damai. Jerry pun balik ke tempatnya dan mendapatkan undangan dari Dr. Davis. Sekarang sudah masuk bulan Juni, dan sudah 133 hari anjingnya terlantar di Antartika sendirian. Maya yang mencium sesuatu mengkomando teman-temannya. Ternyata mereka menemukan gudang penyimpanan makanan di area tersebut, dan mereka pun memakan makanannya. Max yang terpisah dari rombongan kembali ke pangkalan, namun tidak menemukan siapapun.
Di tempat lain, Dr. Davis yang menerima penghargaan berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantunya menemukan meteor tersebut. Namun dia tidak mengucapkan terima kasih kepada Jerry dan anjing-anjingnya. Dia pun melihat Jerry yang hadir di sana dan menghampirinya. Dan Jerry berkata bahwa dia akan ke New Zealand untuk mendapatkan tumpangan ke Antartika. Namun Dr. Davis pesimis akan hal itu. Saat di rumah Dr. Davis, dia melihat gambaran anaknya. Ya, gambar itu adalah gambar anjing-anjing yang menyelamatkan hidupnya saat dia hampir mati dahulu. Sekarang sudah masuk bulan Juli. 152 hari sudah anjing-anjingnya terlantar di Antartika sendirian. Max pun mengelana sendirian di tengah padang salju. Kemudian Max pun sampai ke tempat Dr. Davis terjatuh dahulu. Dan dia melihat bangkai ikan paus dan berniat akan memakannya. Saat akan makan, tiba-tiba dia pun pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba Maya dan kawanannya datang. Max yang mengerti kawanannya sedang kelaparan, seperti dirinya, ia akan mengalihkan perhatian dari singa laut tersebut agar kawan-kawannya bisa makan. Saat singa laut itu mengejar Max, kawanannya pun datang untuk makan bangkai ikan tersebut. Namun, singa laut tersebut kembali ke bangkai ikan tersebut dan berhasil menggigit Maya. Namun, Max menyelamatkan Maya. Dan anjing-anjing lainnya pun membantu Max. Maya pun terluka kakinya karena serangan tersebut. Dan lalu tibalah Jerry di New Zealand. Saat akan menyewa kapal, ia ditolak oleh nahkoda kapal tersebut. Namun tiba-tiba dia dipanggil oleh Cat dan dia bertemu Charlie serta Dr. Davis di situ. Ternyata itu adalah ide dari Dr. Davis yang ingin membantu Jerry untuk menyelamatkan anjing-anjingnya. Mereka pun berangkat menggunakan helikopter dan mendarat di sebuah kapal pemecah es untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah padang salju, Maya tetap memimpin kawanannya meskipun kakinya sedang terluka. Saat dalam perjalanan, kapalnya tidak bisa melanjutkan karena telah menabrak es yang sangat besar. Mereka pun mencari cara agar bisa pergi ke pangkalan Amerika. Namun helikopter tidak memungkinkan karena bahan bakar yang tidak mencukupi. Charlie pun terpikir akan pacarnya yang seorang Italia. Dan dia mendapatkan ide untuk pergi ke pangkalan Italia yang pernah ia datangi dahulu. Bulan sudah Agustus, dan anjing-anjing itu sudah 175 hari sendirian di Antartika. Max dan kawanan yang berburu burung memberikan hasil buruannya kepada Maya. Namun Maya malah memberikan kepada Max, begitupun dengan yang lainnya. Dan sekarang semua kawanannya telah memilih Max sebagai kepala suku mereka. Dan Max selalu senantiasa menghangatkan Maya. Lalu Jerry dan yang lainnya pun sampai ke pangkalan Italia dan mempersiapkan kendaraan mereka. Lalu Charlie pun mengejek Jerry dan Katie bahwa dia beneran punya pacar orang Italia. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di pangkalan Amerika. Lalu Max pun menyadari sesuatu yang datang dan berlari menuju ke arah pangkalan. Mereka yang tiba di pangkalan mengecek tempatnya merantai anjing dahulu. Dan dia menemukan Old Jack yang sudah mati. Dan mereka bersedih karena gak bisa mengevakuasi mereka sebelumnya. Namun saat menarik rantainya, Jerry menyadari bahwa anjing-anjingnya yang lainnya telah terlepas. Lalu dari kejauhan Max menggonggong dan menghampiri mereka. Kemudian pertemuan yang mengharukan pun terjadi antara majikan dan anjing-anjingnya. Sungguh mengharukan ya. Buck pun tak henti-hentinya menjilati wajah Charlie. Dan mereka melepas rindu satu sama lain. Namun hanya 5 anjing yang tersisa. Saat akan kembali pulang, Max tidak mau naik mobil dan hanya menggonggong. Lalu Max pun berlari dan menuntun Jerry ke tempat Maya. Dan ternyata Maya pun masih hidup. Dan Jerry akhirnya membawa Maya. Akhirnya mereka pun pulang. Jerry dan Katie pun resmi menjadi sepasang kekasih. Dan film pun berakhir. So, itu dia film buat hari ini. Memang terkadang kesetiaan hewan peliharaan itu lebih dari kesetiaan manusia ya.
So, sayangi dan jaga terus hewan peliharaan kalian dan jangan lupa subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.